Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, terima kasih hari ini Engkau mengingatkan kami untuk memperbaiki kantong anggur hidup kami. Karena dengan memperbaharui kantong itu kami menjadi manusia baru. Membaharui manusia baru, manusia lama kami. Memperbaharui sikap, mindset dan cara pikir dan cara pandang kami. Bantu kami ya Tuhan, supaya kami selalu hadir dalam hadirat-Mu dan bekerja untuk kebaikan-Mu dan sesama. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, bacaan hari ini Yesus ditantang tentang puasa. Kenapa para murid tidak berpuasa, sedangkan murid Yohanes berpuasa? Dan Yesus mengatakan selama berada bersama mempelai, mereka tidak perlu puasa. Tetapi ada waktunya mereka akan berpuasa. Dan Yesus memberikan suatu parabel, suatu perumpamaan bahwa pakaian yang sudah tua, yang sudah lapuk, yang lobang, yang bolong, tidak bisa ditambalkan dengan kain yang baru. Karena akan merusak segala-galanya. Atau juga seperti kantong anggur yang lama, ya, yang mungkin sudah puluhan tahun, yang terus diisi oleh oleh anggur yang baru, lama-lama juga menjadi lapuk. Apa yang mau disampaikan Yesus kepada kita? Bahwa kita harus mengubah mindset kita. Kita harus mengubah cara pandang kita yang negatif, yang benci, yang marah, yang kecewa. Jadi mindset yang destruktif, yang negatif harus berubah menjadi mindset yang positif, yang konstruktif, ya, yang encouraging, yang positif, ya. Nah, itu yang dikatakan kantong anggur yang baru. Sebab kalau kantong ini tidak kita ubah, apapun juga, siapapun juga, dimanapun kita juga akan menjadi manusia yang negatif, yang destruktif, yang penuh dengan kebencian, yang penuh dengan kekecewaan, yang penuh dengan nestapa. Ya, karena cara pandang kita yang negatif, yang melihat hidup ini sebagai sesuatu yang kebencian, ketakutan, kemarahan, ya, curiga. Ya. Jadi bukan lagi sebagai saudara yang saling merangkul, saling menerima, saling mencintai, saling mengasihi. Bukan homo homini lupus, orang lain bukan serigala bagiku, tapi menjadi saudara bagiku. Siapapun juga, agama apapun juga, ya. Kemudian suku apapun juga, diskriminasi itu harus menjadi sesuatu yang harus dilenyapkan dari muka bumi meskipun hampir tidak mudah. Tapi itulah bahwa kita diciptakan sebagai anak Allah yang baik, yang dicintai, yang dikasihi, yang disayangi siapapun juga. Ya. Meskipun kemudian kita harus bergaul ya dengan semua orang sebagai saudara. Jadi itulah prinsip mindset kita yang harus berubah. Cara pikir dan cara pandang hidup kita yang harus berubah. Cara sikap, cara perilaku kita bersama menghadapi orang lain juga menghadapi Tuhan. Bahkan di tengah penderitaan sekalipun, ya, maka kalau kita perhatikan bagaimana Ayub yang dihancur leburkan semua yang dia banggakan dihancurkan, anak-anaknya, hartanya, ya, bahkan istrinya pun menghujat dia. Tetapi Ayub tidak mundur, ya. Tapi kemudian meskipun demikian dia diubah, dimurnikan motivasinya. Dia masih tetap merasa bangga, tetap merasa angkuh, tetapi kemudian dia mulai sadar, di manakah aku ketika Tuhan menciptakan alam semesta, katanya. Aku tidak ada di sana. Apa yang kubanggakan tidak ada. Ketika Tuhan menciptakan aku, ketika Tuhan menciptakan orang tuaku, ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu, di manakah aku? Apakah aku menentukan hidup manusia? Tidak juga. Sehebat, sekaya, luar biasa apapun. Jadi dengan demikian seringkali penderitaan, kesulitan, masalah, problem itu justru memurnikan cara pandang kita, ya, cara mindset kita yang mungkin negatif, yang penuh kebencian, yang penuh ketakutan, yang penuh kecemasan, berubah menjadi suatu bentuk penyerahan diri.
Ya misalnya kalau kita mudah cemas, mudah ragu ketika kita mengalami penderitaan, mengalami salib, anak kita mengalami kesulitan-kesulitan, kita kemudian down, kita kemudian frustasi, itu juga mungkin cara pandang kita yang menganggap bahwa Tuhan itu hakim, nggak adil. Ya. Nah ini cara pandang. Jadi selalu, jadi terus menerus kita berubah, terus menerus kita diubah dengan cara pandang yang positif, yang hidup, yang gembira, yang sukacita di tengah segala kesulitan. Sebagai contoh, beberapa hari yang lalu Ordo Karmel digembirakan dengan peringatan dengan kanonisasi Santo Beatus Titus Bransma. Apa yang menarik pada Titus Bransma adalah ketika dia di penjara di kamp tahanan itu, dia menulis sebuah puisi yang sangat indah dan hidupnya sungguh-sungguh menjadi suatu kegembiraan. Aku bahagia dalam derita. Meskipun tidak ada apa-apa di kamarnya, hanya salib, mungkin salib pun tidak, hanya kursi dan meja dan sangat tidak ada apa-apanya dengan penuh kebencian, dengan penuh kebrutalan. Dan dia bilang aku tetap mencinta. I love German, I love Dutch, I love people. Meskipun dia tidak cocok dengan situasi yang mengerikan itu di kamp tahanan itu, dengan orang-orang yang frustrasi, yang kecewa, tapi tetap bahagia. Aku bahagia dalam itu. Itu tidak mungkin terjadi ketika kita tidak bersandar kepada Tuhan. Itu tidak mungkin terjadi ketika mindset kita tidak berharap kepada Tuhan. Bahkan ketika dia mau disuntik mati pun dia masih memberikan rosario kepada suster yang mau menyuntiknya itu. Ya, diberikan rosario dan dia memberikan kesaksian betapa dalam kesulitan yang tak terkira pun, dalam brutalisme, kejahatan yang mengerikan itu, orang tetap bahagia. Meskipun kita sakit, meskipun kita susah, tetapkah aku bahagia dalam derita? Di mana saya juga mengalami kesulitan-kesulitan apapun juga, apakah aku tetap bahagia? Inilah tantangan kita, dan inilah mindset kita, berubah. Ecclesia semper reformanda. Ya. Nah, pada saat-saat seperti itu, pada saat yang sulit itu, seperti Tuhan tidur, seperti Tuhan tidak peduli dengan kita, ya, itulah kita berpuasa. Disitulah kita berpuasa. Berpuasa bukan hanya dalam puasa mati raga badan, tidak makan, tidak minum, ya. Tapi juga berpuasa, sikap mental kita berubah, ya. Dari bersandarkan pada aku, bersandarkan pada Tuhan. Nah, jadi dengan kata lain kita berusaha terus-menerus, saudaraku terkasih, ubahlah mindset kita. Cara pikir kita yang negatif, yang destruktif, yang merendahkan, putus asa, kecewa, ya, tetapi dengan kegembiraan dan sukacita. Ya, setiap hari adalah morning, setiap hari adalah pagi, setiap hari adalah kegembiraan. Hari ini pagi yang cerah, bunyi kokokan ayam, suara burung lovebird di dekat kita ini. Semua ini adalah bentuk di mana Tuhan selalu membaharui dari hari ke hari. Anda dan saya diajak untuk bersukacita, bergembira hari ini setiap kali. Tuhan memberkati Anda, ubahlah mindset kita. Cara pikir yang destruktif, berubahlah menjadi positif. Apapun juga, ketika kita bangun, kita kecewa, ubah menjadi positif. Tuhan selalu bersatu kita, memberikan harapan. Hidup kekristenan adalah hidup karena janji. Tuhan menjanjikan mendampingi kita, bukan melepaskan kita dari segala salib. Dalam penderitaan, Tuhan hadir mendampingi kita. Mari saudara, bersama saya dan bersama kita semua, kita merendahkan diri, bersujud hanya kepada Tuhan dalam sukacita dan kegembiraannya yang selalu menghibur dan menguatkan kita. Aku bahagia dalam derita. Tuhan memberkati Anda semua, dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.